Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait implementasi ya, konfigurasi untuk menghubungkan jaringan atau interkoneksi antara kantor pusat dan cabang menggunakan SSTP VPN ya. Nah, sebelum ke lebih jauh, kita akan membahas dulu SSTP merupakan sebuah PPP tunnel dengan TLS 1.0 channel. Fitur ini berjalan pada protokol TCP dan port 443 ya. Jadi lebih aman yang pertama, dan yang kedua tidak mungkin protokol atau port 443 itu akan diblokir via internet ya, seperti yang kita ketahui bersama. Saat ini PPTP sudah diblokir hampir sudah banyak ISP yang sudah memblokir layanan PPTP, L2 TP juga sama ya. Sudah banyak ISP yang memblokir, namun dengan menggunakan SSTP harusnya pelayanan yang menggunakan port 443 itu tidak mungkin diblokir oleh ISP ya. Jadi untuk mendapatkan layanan penggunaan secara optimal kita bisa menggunakan sertifikat ya yang valid. Tentunya untuk mendapatkan sertifikat SSL kita harus membeli ya, mengissue melalui vendor-vendor SSL yang menyediakan layanan SSL. Nah, kira-kira topologi yang akan kita implementasikan seperti ini. Jadi ada dua jaringan, ada jaringan kantor pusat dan ada jaringan yang berada di kantor cabang ya. Jadi agar kedua jaringan ini dapat terkoneksi ya, dapat saling mengakses data sharing dan lain sebagainya, kita harus melakukan proses tunneling menggunakan SSTP tadi. Nah, ini adalah topologi real kita, di mana kita punya yang akan kita implementasikan di GNS3. Kita punya sebuah kantor pusat ya yang terdapat aplikasi ya, web server. Selanjutnya kantor cabang ini akan terkoneksi ke kantor pusat ya melalui IP public yang dimiliki oleh kantor pusat. Jadi pada topologi kali ini kantor pusat itu wajib memiliki satu IP public ya. Jadi cukup membutuhkan perusahaan hanya perlu membeli satu IP public. Nah, selanjutnya kantor-kantor cabang tinggal mengkoneksikan melalui IP public yang sudah di-issue oleh kantor pusat. Seperti itu kira-kira. Jadi kita akan langsung saja mulai proses konfigurasinya pada GNS3. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Oke, langsung saja kita akan melakukan start ya pada semua mesin yang ada. Jadi di sini kita akan melakukan routing ya via VPN antara kantor pusat dan kantor cabang. Dimana kita punya kantor pusat ya yang terkoneksi ke internet dan kantor cabang juga terkoneksi ke internet. Nah, pada studi kasus kali ini kita kantor pusat harus memiliki sebuah IP public ya. Jadi kita akan melakukan konfigurasi pada semua perangkat router ya menggunakan Winbox yang sudah kita aktifkan dan jalankan pada Windows client kita ya. Jadi di sini kita sudah buatkan Windows client yang di dalamnya sudah ada aplikasi Winbox agar proses konfigurasi IP address, proses konfigurasi routing dan lain sebagainya itu bisa melalui Winbox ya. Oke, Winboxnya sudah kita buka, kita bisa mengakses, kita bisa lihat dulu ya topologinya. Kita akan melakukan koneksi. Kita connect saja ke MikroTik pusat ya. Jadi semua MikroTik saat ini belum dikonfigurasi. Jadi kita akan mulai mengkonfigurasi dari awal ya. Kita masuk ke DHCP client. Di sini kita akan menambahkan DHCP client yang baru yang akan diarahkan ke interface Ether 5 ya. Oke, kantor pusat kita sudah mendapatkan IP DHCP dari ISP ya. Dan kita bisa catat di sini berapa IP address atau IP public yang didapatkan oleh MikroTik pusat ya. Nantinya IP public ini akan menjadi tempat
kantor-kantor cabang untuk melakukan interkoneksi VPN ya. Dimana pada topologi kali ini kita menggunakan konfigurasi VPN SSTP. Selanjutnya kita akan setting IP lokal ya, yang akan terhubung ke aplikasi web server yang berjalan di Debian. Sini kita pakai IP 10.10.1. Kita settingkan DHCP server. Oke, agar klien web server kita yang berada pada jaringan lokal di server pusat dapat terkoneksi ke internet. Selanjutnya kita akan aktifkan fitur VPN untuk SSTP. Selanjutnya kita akan buat secret ya, atau akun untuk yang nantinya akan digunakan oleh kantor-kantor cabang untuk terkoneksi ke internet, untuk terkoneksi ke kantor pusat. Di sini kita tentukan local address dan remote address-nya. Jadi 10.10.0.1 itu adalah IP dari VPN dari kantor pusat, dan remote address-nya adalah IP yang akan diberikan ke klien yang terkoneksi ke VPN. Karena kita ada dua cabang, kita dibuat di sini remote address-nya ada dua ya, 10.0.0.2 dan 10.0.0.3. Nantinya kedua akun ini ketika klien cabang terkoneksi, mereka akan mendapatkan IP VPN seperti itu. Oke, kita cek pada interface ya. Kita akan setting firewall NAT pada MikroTik agar dapat terkoneksi ke internet ya. Out interface-nya Ether 5, kita setting masquerade. Oke, selanjutnya kita cek gateway, pastikan sudah ada gateway yang menuju ke internet ya. Selanjutnya kita setting identity. Kita ubah identitinya ya, nama identitinya menjadi kantor pusat agar mempermudah kita dalam melakukan proses konfigurasi. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke kantor cabang 1 ya. Kantor pusat sudah berhasil kita konfigurasi dengan baik. Nah, di cabang 1 kita akan setting IP yang menuju ke internet, kita akan setting IP client, dan kita akan setting VPN-nya ya. Di sini DHCP client-nya kita ubah saja ke Ether 5. Setelah itu kita akan membuatkan interface bridge ya. Kita bisa lihat kita dapat IP public dari internet juga. Kita masuk IP address ya. Kita buat bridge dulu untuk menggabungkan antara interface Ether 1 dan Ether 2 ya. Jadi di sini kita masukkan interface Ether 1 dan Ether 2 ke dalam bridge 1. Setelah itu kita akan tentukan IP address dari interface bridge-nya 10.1/27 untuk interface bridge. Setelah itu kita buatkan DHCP server ya untuk interface bridge. Oke, langkah selanjutnya kita akan cek ya, pastikan koneksinya sudah running, dan kita akan melakukan konfigurasi VPN ya. Ya, sebelum VPN kita akan konfigurasi NAT terlebih dahulu agar klien dapat terkoneksi ke internet. Kita arahkan ke Ether 5. Jangan lupa kita ubah action-nya menjadi masquerade ya. Oke, selanjutnya kita akan setting VPN ya. Oke, DHCP server sudah aktif. Yang terakhir kita akan setting VPN agar klien dapat, kantor cabang dapat terkoneksi dengan kantor pusat. Di sini kita akan tambahkan SSTP client. Oke. Selanjutnya kita tentukan nama koneksinya ya. SSTP ke kantor pusat. DL out-nya itu adalah IP public dari kantor pusat.
Setelah itu kita masukkan username, password, dan kita bisa klik OK. Nah, harusnya statusnya sudah running. Artinya kita sudah mendapatkan interface baru dan IP address 10.002 yang kita sudah tentukan tadi di kantor pusat ya. Oke, di sini networknya 10.10.0/30. Kita marking dulu. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan coba setting kantor cabang 2 ya, agar bisa terkoneksi juga ke VPN. Oke, kita langsung connect saja. Ya, konfigurasinya agak mirip ya dengan kantor pusat, dimana di kantor cabang 2 ya agak sama dengan kantor cabang 1, dimana di sini kita akan setting identity ya. Tadi di kantor cabang 1 kita lupa lakukan setting identity. Di sini juga kita akan ubah DHCP kliennya mengarah ke Ether 5 yang mengarah ke internet ya, Ether 5. Selanjutnya kita akan buat bridge ya. Kita akan buat bridge sama dengan di cabang 1. Kita akan masukkan interface Ether 1 dan Ether 2. Oke. Setelah itu kita akan tentukan IP address dari interface bridge tersebut. Di sini menggunakan 20.1/27. Jangan lupa kita setting DHCP server. Oke. Kita arahkan ke bridge. Oke, list time-nya. Setelah itu kita akan setting NAT, IP firewall NAT, out interface-nya Ether 5, dan action-nya masquerade ya. Oke, jika sudah kita bisa oke. Nah, kita masuk ke VPN, kita tambahkan SSTP client. Untuk name-nya kita bisa ubah SSTP ke kantor pusat. Jadi kita ketikkan IP public dari kantor pusat di sini. Oke. Jadi dalam implementasi pada kondisi real itu yang memerlukan IP public itu sebenarnya hanya kantor pusat saja ya. Kantor-kantor cabang tidak membutuhkan IP public. Mereka tinggal mengkoneksikan router-router mereka ke IP public yang ada pada router 1. Kita bisa lihat sudah mendapatkan IP ya 10.0.0.3. Oke, SSTP-nya sudah running. Oke, kita coba setting lagi pada Mikrotik cabang 1 ya. Jadi kita akan ubah identity-nya, sistem identity. Oke, ini force close ya. Oke. Kayaknya sistem Not Windows-nya itu bermasalah, jadi kita akan coba untuk melakukan konfigurasi menggunakan command line ya. Winbox-nya sering force close. Oke, di sini kita akan tambahkan password. Selanjutnya kita akan setting identity-nya. Caranya cukup mudah ya, mengetikkan perintah sistem, terus identity, terus set name cabang, kantor cabang ya. Oke, di sini juga di kantor cabang juga kita coba login, dan ketika login kita diminta untuk memasukkan password untuk proses autentifikasi. Kita buat kantor garis datar cabang 1. Oke.
Jadi kedua sudah teridentifikasi, kita bisa lihat SSTP-nya juga sudah terkoneksi. Kita cek IP address-nya. Oke, jadi kedua kantor cabang sudah terkoneksi dengan baik ke kantor pusat melalui VPN ya, melalui jaringan internet. Oke, di kantor pusat juga kita bisa cek ya, apakah sudah mendapatkan IP DHCP, IP address print. Kita bisa lihat di sini sudah ada dua interface SSTP ya, yang terkoneksi ke kantor pusat. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan proses routing ya, agar jaringan LAN yang berada pada kantor cabang dapat terkoneksi dengan jaringan LAN yang berada pada kantor pusat. Jadi di kantor pusat kita akan melakukan routing IP root add dst. Kita masukkan DST address dari LAN pada kantor cabang 1 dan kita masukkan gateway-nya ke 10.0.0.2, yaitu IP VPN dari kantor cabang 1. Sini juga sama, kita masukkan IP LAN-nya dan gateway-nya ya. Oke, kita bisa lihat di sini routing-nya sudah aktif ya, dan di sini sudah mengarah ke masing-masing cabang. Nah, di sini kita akan coba aktifkan ya, kita coba jalankan Debian server kita. Oke, jadi Debian server kita itu akan menggunakan IP address DHCP ya. Oke, kita coba cek IP address-nya. Di sini sudah menggunakan IP address 10.10.2. Kita coba ping ke 88, harusnya sudah terkoneksi. Dan kita akan melakukan proses update ya. Dan proses penginstalan untuk web server, karena Debian ini akan kita fungsikan sebagai sebuah web server. Oke, sedang mengunduh untuk paket-paket yang dibutuhkan ya. Kita tinggal menunggu saja sebenarnya hingga proses pengunduhannya selesai. Oke, sambil menunggu kita bisa balik ke kantor cabang 1 untuk melakukan routing ya. Kita akan routing IP root add dst address ke 10.10.0/30, gateway-nya 10.10.0.1. Oke, kita enter dan kita juga bisa melakukan routing ke network atau jaringan LAN pada kantor cabang 2. Jadi 192.168.20.0/27, gateway-nya 10.0.0.2. Oke, semua routingnya itu via gateway-nya ya, karena yang terhubung atau terkoneksi ke VPN di kantor cabang itu terkoneksi semuanya ke kantor pusat ya. Jadi gateway-nya via kantor pusat saja. Di sini kita tambahkan juga di kantor cabang 2 10.10.0, gateway-nya 10.0.0.1. Ya, sama. IP root add dst address 192.168.10.0/27, gateway-nya ke 10.0.1.2. Oke, di sini gateway-nya kita buat satu saja ya, karena klien kantor cabang itu semuanya terkoneksi ke VPN kantor pusat. Oke, sampai di sini kita akan kembali mengecek ya. Kita cek IP root print. Di sini sudah ada routing statik ya, yang semuanya mengarah ke kantor cabang. Oke, proses update-nya sedang berjalan. Kita tinggal tunggu. Nah, sambil menunggu kita akan coba setting IP address dari masing-masing klien. Di sini adalah klien pada kantor cabang 1. Oke, karena di IP di web term ini
terdapat fitur DHCP, jadi kita akan melakukan konfigurasi IP address secara manual ya. Jadi IP addressnya adalah 10.2/27. Kita akan gateway ke 10.1 ya. Oke, jadi perintahnya hanya seperti itu. Kita coba tes ping ke 10.1. Oke, sudah bisa terkoneksi. Kita pindah ke klien yang kedua di cabang 1. Ya, sama, kita setting IP address. IP addressnya adalah 10.3. Kita setting gateway-nya, IP root ada di default via 10.1. Ya, harusnya sekarang sudah bisa ping ke gateway dan bisa ping ke klien yang 1 ya. Oke, sudah bisa terkoneksi. Kita pindah ke klien yang ada di network cabang 2 untuk kita konfigurasi application shell base. Oke, cara setting IP address-nya juga sama. IP address ada di 20.2/24 dev eth0, IP root ada di default via 20.1. Oke, sudah berhasil terkoneksi. Kita coba setting klien yang satunya lagi di network cabang 2. IP address ada di ya 20.3/27 dev. Oke, dev eth0. Dan selanjutnya kita akan coba setting gateway-nya ya. IP root ada di default via 20.1. Kita coba ping ke 20.1. Kita coba ping juga ke 20.2. Pastikan sudah bisa terkoneksi ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke klien yang 1. Kita akan coba terkoneksi ke klien yang berada pada network cabang 2 ya. Jadi kita coba ping antara cabang 1 dan cabang 2 secara silang, jadi sini bisa terkoneksi dengan baik ke 20.3. Kita juga harusnya sudah bisa ping ke sebaliknya ya. Jadi dari cabang 2, klien cabang 2 sudah bisa ping ke cabang 1. Ke kliennya juga sudah bisa ping. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan traceroute ya, untuk memastikan bahwa paket ping yang dilakukan itu melalui interface VPN ya. Kita bisa lihat proses routingnya itu melalui interface VPN. Oke, bisa lihat. Jadi ketika kita kita traceroute itu hopnya itu akan ada 4. Ketika kita traceroute ke IP 10.1, dia akan ada 3 hop ya. Oke, kita juga sudah bisa ping ke IP VPN-nya. Oke, selanjutnya kita akan coba cek ya web server kita. Kita akan coba install. Oke, sambil proses penginstalan berlangsung kita bisa cek ya, sambil ngecek ke 10.10.2. Jadi klien kita juga sudah bisa ping ke IP. Oke, proses instalasi web server Apache 2-nya ini sudah selesai. Kita akan jalankan servisnya, systemctl start Apache. Kita coba cek status. Harusnya sudah aktif and running. Kita bisa, oke, di sini salah, harusnya pakai HTTP ya. Oke, web servernya sudah bisa kita akses. Kita akan coba edit file index HTML-nya untuk menampilkan
tampilan yang sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita coba hapus dulu ya. Selanjutnya kita buat sebuah text heading 1, selamat datang di layanan server kantor pusat. Terus kita buat heading 2. Oke, kita buat seperti itu. Nah, kalau kita refresh harusnya tampilannya sudah berubah ya. Oke, kita coba di semua klien, harusnya semua klien juga sudah bisa mengakses dengan baik. 10.10.2. Oke. Jadi semua klien sudah bisa mengakses web server yang ada pada kantor pusat. Jadi cukup mudah ya untuk melakukan interkoneksi routing ketika kita punya aplikasi di kantor pusat. Kita bisa melakukan agar aplikasi dapat diakses di kantor cabang, kita tinggal melakukan konfigurasi VPN saja. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.